anak cucu kalian. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa kalian yang banyak. Kita hidup ini tidak ada yang sempurna, termasuk diri saya pribadi. Saya duduk di sini, saya berbicara dengan mic di sini. Saya memakai baju, apa yang saya pakai ini mungkin berbeda dengan kalian. Bukan berarti saya adalah manusia sempurna, bukan. Mungkin dosa saya lebih banyak daripada dosa kalian. Maksiat saya lebih banyak daripada maksiat kalian. Kelalaian saya lebih banyak daripada kelalaian kalian. Namun saya hanya bisa berusaha untuk memperbaiki kehidupan ini agar lebih indah, lebih baik lagi. Dan berusaha meyakinkan diri bahwa kita adalah hamba-Nya Allah. Meyakinkan bahwa kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus redha Allah sebagai Tuhan kita, redha Islam agama kita, dan redha bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Ini kunci utama kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak ada keredhaan di itu semuanya. Orang kalau dia tidak ada keredhaan kepada Allah, maka hidupnya akan terombang-ambing dengan berbagai masalah. Dan dia akan terombang-ambing dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang membuat dia ragu kepada Tuhannya. Sehingga yang muncul di dalam benaknya adalah dia lebih yakin dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Dia lebih yakin dengan sesuatu yang sifatnya bisa dilihat, baik materi maupun pangkat dan jabatan. Sedangkan Allah memberikan kita kenikmatan yang besar. Lihatlah, kau diberi oleh Allah SWT mata. Itu patut kau syukuri. Kau bisa membaca, kau bisa melihat, kau bisa membedakan mana merah, mana yang putih. Bahkan kau bisa kemudian melihat orang-orang yang kau cintai. Kau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tangan. Dari tangan itu kau bisa kemudian bekerja dengan tanganmu. Kau bisa memegang sesuatu dari yang mulia, kitab suci Al-Quran, salawat-salawat Nabi. Dan kau juga kemudian bisa memegang orang-orang yang kau cintai dalam hidupmu. Kau bisa memeluk orang-orang yang kau cintai dalam hidupmu. Lihatlah, kau diberi tangan dengan sempurnanya. Kemudian kau diberi kaki, yang mana kaki ini untuk kau bisa berjalan ke tempat-tempat yang baik. Kaki ini berjalan bisa kau bekerja. Kaki ini kau bisa berdiri menompang badanmu yang besar, dengan berat ukuranmu yang besar. Hanya dengan dua kaki kau bisa menompang ini semua untuk keseimbangan tubuhmu. Lihatlah, ini semuanya Allah kasih kepadamu. Lalu kemudian Allah kasih di dalam kehidupanmu, yaitu telinga. Kau bisa mendengar. Kau bisa kemudian mendengar dari apa kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang kepadamu. Kau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal pikiran untuk bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga Allah sampai bertanya kepada kita, wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana yang akan kau dustakan dariku, kata Allah. Berapa banyak orang-orang dikasih nikmat tapi dia nyakitin Allah. Dikasih nikmat dia tidak bersyukur. Matanya bisa memandang tapi dia hanya melihat keburukan-keburukan. Kakinya bisa berjalan tapi dia hanya berjalan untuk sesuatu maksiat. Tangannya diberi untuk memegang kebaikan, dia hanya memakai untuk keburukan. Akal pikirannya dikasih dengan sehat oleh Allah, tapi dia berpikir yang buruk-buruk kepada orang-orang. Lihatlah, Allah mengingatkan kepada kita, wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban.
Nikmat mana yang akan kau dustakan? Nikmat mana yang kau dustakan? Sampai-sampai seluruh tubuhmu, seluruh hidupmu, seluruh keluargamu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepadamu. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh apa yang ada dalam kehidupanmu, seluruh apa yang ada dalam dirimu, itu Allah yang kasih. Allah yang kasih. Sadarkah kita? Berapa banyak orang tak sadar dengan ini semuanya? Ketika ada orang meninggal, dia tidak sadar mengambil pelajaran, dia tidak mengambil pelajaran. Bahkan dia sibuk terus dengan membicarakan aibnya orang, membicarakan halnya orang. Padahal di matanya ditunjukkan oleh Allah, di hadapannya ada orang yang meninggal. Tanda Allah ingin memberikan pelajaran kepada dia. Ingat bahwa kita akan mati suatu saat. Apa yang akan kita bawa kecuali amal-amal kita, doa orang-orang soleh. Apabila kita berbaik sangka dengan orang-orang baik, maka mereka juga akan berbaik sangka kepada kita. Walaupun kita kadang-kadang berburuk sangka dengan orang-orang baik, dia tetap berbaik sangka kepada kita. Lihatlah, dikarenakan mereka diajarkan oleh guru-gurunya, oleh para leluhur-leluhurnya, oleh para datuk-datuknya Rasulullah SAW, untuk tidak membalas keburukan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun ada kesempatan untuk membalasnya, dia tidak akan membalasnya dengan keburukan, dia akan membalasnya dengan kebaikan. Walaupun orang mau berkata apa saja terhadap dirinya, tapi dia tidak pedulikan, dikarenakan dia tahu hidup ini konsekuensinya adalah kalau orang ingin berbuat baik pasti akan mendapatkan fitnah dan hujatan. Itu sudah hukum dari sunatullahnya seperti itu. Sehingga orang-orang yang mereka berbuat baik niscaya pasti tidak disenangi oleh golongan orang-orang yang mereka tidak senang dengan kebaikan. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita, yaitu dengan kemudian membuat diri kita makin jauh dengan orang-orang baik. Orang tua kita yang ada di alam kubur kita, mereka berharap meninggalnya beliau menjadikan diri kita bisa menjadi anak yang soleh. Itu harapan orang tua. Orang tua ketika beliau meninggal, yang diharapkan anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Lihatlah, ketika orang-orang yang seperti ini, mereka justru kadang-kadang tidak peduli dengan orang tuanya. Orang tuanya di alam kubur, justru mereka asik dengan sesuatu yang kurang bermanfaat di dalam hidupnya. Bahkan tidak sedikit mereka kemudian saling menghujat kepada sesamanya. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya yang paling baik, bukan. Walaupun dia seorang dzurriyyatur rasul sekalipun, kalau dia akhlaknya rusak, jangan kau jadikan dia temanmu. Sekedar cukup kenal saja. Banyak orang-orang yang dzurriyyatur rasul yang baik-baik, yang bisa kau pegang, yang bisa kau rangkul, yang bisa kemudian kau jadikan panutanmu. Lihatlah